Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita memuji dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya lah kita memohon ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa, wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amalan kami. Mayyadillah wala mudhillalah, barang siapa yang telah mendapat hidayah maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah sesat maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk memberikan petunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Amma ba'd. Baina asdaqul hadis kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin bid'ah, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memilih kita, kembali Allah takdirkan kita untuk bisa duduk di salah satu taman surganya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah sedang berkehendak untuk memberikan kita kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yang akan Allah pertama kali lakukan adalah memahamkan dia kepada agama. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini kalau catat sebagai amal soleh, mudah-mudahan amal soleh ini bisa menjadi wasilah buat kita semua agar Allah mudahkan kita menuju surganya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan semakin banyak kita memaknai, maka akan semakin banyak pula kita akan mengingat kepada Allah. Seperti contoh, kalau saya perhatikan Bapak Ibu kan kesini datang pakai baju ya, itu sudah disyukuri belum? Alhamdulillah ya. Terkadang kita lupa ya kepada setiap hal kecil yang kemudian kita luput untuk memaknainya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita memaknai setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, maka ketika kita memakai baju, kita akan memaknai bahwa baju ini adalah kenikmatan, baju ini adalah anugerah. Kalaulah Allah kemudian hari ini saat ini berkehendak untuk kita tidak memakai baju, untuk kita tidak punya baju, maka pastilah kita pada hari ini guling-giran ya, nggak pakai baju. Maka mari kita maknai setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kemudian setelah kita memaknai takdir, kalaulah kemudian takdir yang kita maknai itu adalah keburukan, maka mari kita sikapi dengan sabar. Kalaulah kemudian makna yang kita maknai dari takdir itu adalah
kebaikan, maka mari kita sifati dengan syukur ya. Karena pada hakikatnya baik kebaikan maupun itu keburukan itu pada hakikatnya adalah ujian ya. Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika kita memaknai sebuah takdir, kemudian apabila takdir itu adalah buruk, kemudian kita bersabar, maka buat dia adalah satu kebaikan. Apabila kemudian kita mendapati takdir itu adalah sebuah kebaikan, kemudian kita mensyukurinya, maka sesungguhnya bagi orang itu adalah satu kebaikan atas syukurnya dia. Jadi buat kita orang beriman itu sesungguhnya mau itu adalah takdir baik, mau itu adalah takdir buruk, itu sesungguhnya harus bisa dimanfaatkan menjadi kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sejarahnya Nabi Nuh, itu kan Nabi Nuh itu dalam perjalanannya itu tidak luput dari berbagai ujian. Dari satu ujian ke ujian yang lainnya itu sangatlah besar, dan setiap ujian itu pasti disabari oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umur dakwahnya itu dikatakan dalam Al-Quran 1000 tahun kurang 50. Berarti umur dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Dan tahukah kita bahwa selama 950 tahun itu pengikut Nabi Nuh itu tidak lebih dari 80 orang. Maka kalau dirata-ratakan mungkin setiap 10 tahun baru dapat satu pengikut ya. Itu pun Nabi Nuh dikatakan para ulama ini dalam sejarahnya setiap satu abad, setiap 100 tahun itu selalu ada generasi yang menentang dan menghalangi dakwah beliau. Kerma setiap 10 tahun itu cuma dapat satu, sudah gitu dihalang-halangi. Maka perlu energi sabar seberapa kuat gitu Nabi Nuh ya. Dan ternyata ujiannya itu tidak sampai di situ. Ujian Nabi Nuh yang lebih berat adalah ujian keluarga, di mana istri dan anaknya itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka kufur kepada Nabi Nuh. Bisa kita bayangkan kalau kita berdakwah ternyata istri kita, anak kita itu menentang. Dan yang lebih beratnya lagi ujian Nabi Nuh, di mana beliau Nabi Nuh itu menyaksikan bagaimana meninggalnya anak kesayangannya yaitu Kan'an. Ya. Ketika banjir terjadi, kemudian Nabi Nuh itu mengajak anaknya, ya bunaya, wahai anakku, berimanlah kepada Allah dan ikutlah bersama kami di kapal. Akan tetapi ternyata Kan'an ini kemudian tidak mau beriman dan tidak mau bergabung dengan Nabi Nuh. Kan'an ini lebih memilih untuk naik ke sebuah bukit. Maka kemudian Nabi Nuh menyaksikan sendiri Kan'an tewas di matanya sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana itu ujian beratnya Nabi Nuh. Kalau kita pikir-pikir ya, mungkin Nabi Nuh ini harusnya sama Allah itu diberi gelarnya atau disifatinya adalah hamba yang paling bersabar ya. Karena di atas ujian-ujiannya yang begitu berat. Tapi Bapak Ibu, ternyata Allah mensifati Nabi Nuh bukan dengan hamba yang paling bersabar. Nabi Nuh itu Allah sifati dengan hamba yang paling bersyukur. Innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang paling bersyukur. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya coba membaca tafsirnya tentang Quran surat Al-Isra ini ya, Al-Isra ayat 3. Ternyata Bapak Ibu, di tengah ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Nuh, itu Nabi Nuh itu adalah orang yang selalu bersyukur untuk setiap nikmat yang beliau terima dari Allah. Bahkan ke hal-hal yang kecil saja beliau syukuri.
Tidaklah kemudian Nabi Nuh setelah makan beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Allah berkehendak saat ini aku tidak makan, maka mungkin aku tidak makan dan aku kelaparan. Ketika Nabi Nuh itu minum, beliau pun berkata, segala puji milik Allah. Kalau Allah berkehendak aku tidak minum hari ini, mungkin aku hari ini kehausan. Kalau aku tidak punya, kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju, maka hari ini aku tidak punya baju. Nabi Nuh itu selalu memaknai setiap takbir sampai sekecil itu, sehingga kemudian Allah mensifati Nabi Nuh itu sebagai hamba yang bersyukur. Itu mukadimah kita ya, mukadimah kita tentang judul kita pada malam hari ini, hamba yang bersyukur. Jadi kata syukur itu Allah sifati kepada Nabi Nuh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas saja ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya tentang pengertian syukur. Syukur itu kata dasarnya dari syakaroh ya, itu artinya berterima kasih. Perintah atau dalil tentang perintah syukur ini salah satunya ada di surat Luqman ayat 12. Syukurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Syukur itu sekali lagi terima kasih ya. Jadi kalau saya kiaskan, kalau saya analogikan gitu ya, syukur itu seperti syukurnya seorang karyawan kepada majikan. Ketika karyawan itu paham bahwa majikannya itu yang nanti di akhir bulan atau setiap saat memberikan dia nafkah, maka syukurnya seorang karyawan kepada majikannya itu apa? Dia akan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh majikannya. Kalau misalnya kata majikannya itu, kamu bangun jam 5 pagi, maka kita akan bangun jam 5 pagi. Maka si karyawan itu akan bangun jam 5 pagi. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukurnya dia. Maka kalau kita ketika mau mengatakan diri kita bersyukur kepada Allah, Allah itu adalah maha kuasa, Allah itu maha pemberi nikmat ya. Maka ketika kita mengatakan diri kita bersyukur, maka apa yang Allah perintahkan itu kemudian kita laksanakan. Itulah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Punten, ini kadang suaranya baik tarik-tarik sarang ibu ngobrol atau tarik-tarik sarang kami. Jadi Bapak Ibu, ketika kita setelah bersyukur ya, itu sebenarnya ada ujian berikutnya, yaitu sabar. Ini sekilas saja tentang sabar ya. Jadi ketika kita bersyukur bahwa alhamdulillah hari ini saya punya baju, alhamdulillah saya punya sendal, alhamdulillah saya dikasih nikmat umur, dikasih waktu sempat, maka kemudian kita bersyukur ya. Dan bentuk syukurnya maka badan ini kita hadirkan di kajian malam hari ini. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Maka selanjutnya setelah kita bersyukur dalam bentuk mendatangkan badan kita di tempat kajian, maka selanjutnya adalah apa yang kita lakukan adalah sabar ya. Jadi Bapak Ibu hari ini, saat ini mungkin 1 jam ke depan Bapak Ibu itu harus sabar ya. Ibu sabar mendengarkan materi yang disampaikan. Maka sesungguhnya saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak ya, menasihati diri saya, keluarga saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita untuk senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah atas segala limpahan kenikmatan yang Allah sempurnakan ke dalam kehidupan kita. Karena dengan kita memperbanyak syukur, faedah syukur itu bisa menghilangkan sifat kibar dan takabur atas segala kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan bersyukur berarti kita yakin bahwa setiap kekuatan dan kemampuan yang kita miliki itu semata-mata hanyalah pemberian dari Allah. Baju kita, sepatu kita, rumah kita,
kendaraan kita. Kalau kita bersyukur berarti kita yakin bahwa semuanya itu hanyalah pemberian dari Allah. Maka banyak-banyaklah bersyukur agar bisa meredam sifat sombong dan takabur yang ada di dalam diri kita. Ya. Setidaknya ada 5 alasan yang saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. 5 alasan kenapa seringkali kita harus saling senantiasa menasehati agar kita bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saat. Dan alasan yang pertama, karena sesungguhnya amalan syukur itu bukanlah amalan yang ringan. Amalan syukur itu adalah amalan yang berat. Saking beratnya amalan syukur ini, maka Nabi berdoa, dan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu salah satunya adalah doa tentang syukur. Kalau Nabi kemudian berdoa, dan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi salah satunya adalah doa tentang syukur, maka boleh kita simpulkan sesungguhnya amalan syukur itu bukanlah amalan yang ringan. Amalan syukur itu adalah amalan yang berat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mudahkan hamba untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan amalan-amalan yang baik kepadamu. Ya. Jadi itu ya alasan yang pertama. Bahkan jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika diberi nikmat, apa yang dia katakan? Inna ma'utituhu ala ilmi inni. Sesungguhnya nikmat yang aku terima ini adalah karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini mah berarti kabur ya. Jangan sampai bilang seperti itu. Ya. Terus Pak, Bu, apa bedanya dengan kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, apa bedanya dengan kita mengatakan ini mah rezeki anak soleh? Sama nggak, Bu? Ketika Firaun berkata nikmat ini adalah hasil ilmu yang ada padamu, terus kita ngomong kalau kita dapat nikmat ini mah rezeki anak soleh. Sekilas mah jika namanya ya, nah bedanya dengan Fir'aun bahwa seolah-olah ini teh rezeki karena kita soleh. Malu Pak sama Allah ya. Ini bukan karena kita soleh, ini murni karena kebaikan Allah ya. Hati-hati Bu ya. Ulah ini lagi ya, rezeki anak soleh itu tak ubahnya seperti Fir'aun ketika mengatakan nikmatku ini adalah hasil jerih payah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kenikmatan itu hakikatnya adalah ujian ya. Tadi sudah diulas sedikit ya. Ayatnya kita sudah pada tahu ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati ya. Dan sebelum mati apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan Allah beri ujian baik dengan bisyarri keburukan maupun dengan kebaikan khair. Dan itu adalah semuanya ujian. Wa ilaina turja'un. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan. Di sini Pak, saya ketika mencoba untuk mentadabburi ayat ini ada, meskipun ini mungkin agak di luar materi syukur ya, tapi kita coba untuk sedikit membedah ayat ini. Itu di awal ayat kan di situ dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati ya. Nah, sebagian dari kita Pak menerjemahkan
kullu nafsin dha'iqatul maut itu ada yang kurang teliti, meskipun sebagian kita ada yang hati-hati ya. Di situ ada kata kunci Pak, di situ adalah ada kata dha'iqah. Jadi yang dha'iqah itu kalau di dalam ibu buka itu hasilnya merasakan. Jadi jangan salah lagi ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kalau tadi saya dengar Bapak Ibu kan setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Memang sepintas sama saja ya, akan mati. Mati, fenomena mati itu sama, lepasnya ruh dari jasad. Akan tetapi ketahuilah Pak, kalau kita mengatakan setiap makhluk yang bernyawa itu akan mati, berarti kita jadi tidak tahu bahwa mati itu ada rasa. Ketahuilah Bapak Ibu, di situ ada dha'iqah, ada rasa. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati, ada rasa apa mati. Seperti misalnya kalau di hadapan saya ada 2 gelas, yang satu diisi air mineral, yang satu diisi air zam-zam. Sepintas kalau dari kacamata kita kan sama-sama air bening. Tapi ketika kita minum, kita baru tahu ternyata dari yang bening 2 ini ada rasa yang berbeda. Oh, yang ini mah air mineral, oh ini mah air zam-zam. Mati sama, fenomena mati itu sama, lepasnya ruh dari jasad. Tapi ketahuilah di situ ada rasa. Ya. Dan rasa apa yang akan kita rasakan ketika mati itu kita rasakan? Kalau seorang beriman mati itu nanti di pencabut nyawanya saja sudah berbeda. Kita tahu kan di surat An-Nazi'at ya. Jadi ternyata malaikat pencabut nyawa itu punya pasukan lagi. Di dalam An-Nazi'at kan wan-nazi'ati ghorqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan wan-nasyitati nasqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dari pasukan yang mau mencabut nyawa saja sudah berbeda. Bagi orang beriman mungkin pasukannya yang datang adalah nasqa. Mudah-mudahan kita yang ketika kita sakaratul maut, kita yang diutus oleh Allah itu pasukannya adalah pasukan malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Tidak hanya ketika mencabut nyawa, ketika kita di alam kubur pun beda rasanya. Bagi orang yang beriman, ketika dia masuk ke dalam alam kubur itu, Allah katakan akan diluaskan kuburnya. Kemudian setiap pagi dan sore akan diperlihatkan surga. Maka kemudian orang yang merasakan kenikmatan ini kemudian berkata, Aqimis Rabbi aqimis sa'ah, ya Tuhanku, segerakan itu hari kiamat. Ya. Bahkan ketika dalam prosesi sebelum dikuburkan juga seolah-olah orang beriman, kalau orang yang mendapatkan nikmat itu dia berkata, kok dimuni, cepat saya kuburkan. Ya. Maka tetapi rasa yang satunya lagi ketika mendapatkan siksa, malaikat yang datangnya pun adalah pasukan pencabut nyawa, khas. Tidak lagi nanti di dalam alam kuburnya Allah sempitkan. Setiap pagi dan sore Allah perlihatkan neraka, sehingga kemudian orang yang mendapatkan siksa ini kemudian berkata kepada Allah, Rabbi la tuqi musa'ah, ya Tuhanku, jangan segerakan kiamat, karena dia tahu ya kalau segera kiamat nanti akan kemana ya. Di situ itu ya tadabbur di ayat ini ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya
setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan mati ya. Jadi mati itu ada rasanya. Lalu rasa apa yang akan kita terima tentu tergantung dari hasil ujian yang Allah berikan ya. Apakah dia ketika Allah uji dengan keburukan, apakah dia sabar? Kalau dia uji dengan kebaikan, apakah dia syukur ya? Dan hasil ujiannya itu yang akan menentukan rasanya kita dalam kesucian. Maka itu kenapa kita harus sering bersyukur, karena kita tahu bahwa kenikmatan itu adalah ujian ya. Itu yang kedua. Punten ya, saya nggak seperti penceramah yang lain banyak minum. Kalau gendut mah suka gampang napasnya pendek Pak. Makanya saya tuh kalau misalnya diminta jadi imam itu suka nolak gitu. Kalau dalam kondisi gak fit itu ngos-ngosan Pak jadi imam. Alhamdulillah kita punya beliau aja yang selalu. Nah, kira-kira apa dari tadi poin yang kedua, bahwa maupun kebaikan maupun keburukan itu adalah ujian. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan? Kebaikan. Ya. Kebaikan. Ternyata Pak, kalau kita diuji dengan kebaikan, itu kata Allah hanya sedikit yang bersyukur. Berarti sesungguhnya hanya sedikit orang yang lulus ketika diberikan ujian kebaikan ya. Maka ketika ada ayat sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur, ya ini ya, Quran surat As-Sabah, wa qalilan min ibadiyas syakur. Maka kemudian ada para sahabat yang setelah mendengar ayat ini mereka berdoa, Robbis alni minal qalilan, ya Allah masukkan hamba ke dalam yang sedikit itu gitu ya. Ini doa Robbis alni minal qalilan ya. Tapi hati-hati Bu, ketika Bapak Ibu tahu doa ini, terus Ibu jangan banyak gaya. Maksud jangan banyak gaya teh. Terus berdoa Robbis alni minal qalilan, begitu ditanya naon anu sedikit kan ya. Jadi ketika Bapak Ibu tahu tentang doa ini, Ibu harus paham bahwa yang qalilan itu adalah maksudnya adalah yang sedikit itu yang hamba bersyukur ya. Jadi mungkin baiknya itu kalau mau berdoa jangan untuk sekarang gitu ya, Robbis alni minal qalilan, kita ganti saja Robbis alni minal syakirin ya. Ya Allah masukkan hamba kepada orang-orang yang bersyukur ya. Yang ketiga, karena syukur itu adalah sebab datangnya ridho Allah. Jadi Pak Bu, Allah itu kepada hambanya, kalau hambanya tidak bersyukur atau kufur, itu buat Allah no problem. Maka ya, Ibu boleh kufur, maka Allah tidak perlu kufurnya Ibu, tapi Allah tidak meridhoi kekufuran Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bersyukur, maka Allah ridho atas kesyukuranmu ya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kamu mau bersyukur, Allah ridho. Kalau kita misalnya nyuruh anak mandi, kebaikannya buat siapa? Buat anak sendiri gitu. Kamu mau mandi apa atau enggak silahkan, tapi kalau kamu mandi pertama kamu juga seger, kita juga jadi senang, kita juga jadi ridho ya. Maka demikian ya, kata Allah, silahkan kamu kumpul, buat aku tidak menjadi masalah.
tapi kalau kamu bersyukur maka aku ridho. Dan tahukah kita bahwa ridho Allah itu adalah tujuan utama kita, ya. Tujuan utama kita dari segala pelatihan kita selama hidup di dunia itu tiada lain adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan ternyata ada ridho Allah di dalam syukur. Maka banyak-banyaklah bersyukur agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kayak kita ya, kita misalnya ke karyawan, mungkin ini tidak semua. Kalau misalnya majikan ke karyawan itu sudah ridho Pak, apapun yang diminta karyawan pasti dikasih. Ya, walaupun demikian, majikan masih terbatas, Allah pun mati terbatas. Jadi kalau Allah ridho itu sesungguhnya adalah kemenangan yang agung. Ya. Di dalam Quran surat Al-Maidah itu kalau Allah ridho itu sesungguhnya adalah kemenangan yang agung buat kita. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, surga selama-lamanya itu buat kita. Ya. Maka banyak-banyaklah bersyukur agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang keempat, karena ternyata syukur itu adalah sebab Allah tambahkan nikmat. Ya. Ayatnya, dalilnya ini sudah sama-sama kita tahu ya. Lain syakartum gazi dan nakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Saya itu Pak ketika merenungi ayat ini, kalau kamu bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Itu Pak sesungguhnya ketika kita bersyukur saat itu Allah tambahkan nikmatnya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti buktikan. Kalau Bapak bersyukur, sesungguhnya saat itu Allah tambahkan nikmatnya. Ketika Bapak Ibu bersyukur, ya Allah, saya mah terima kasih udah dikasih baju meskipun agak robek dan robek-robek begitu juga bisa dipakai ya, baju mah nggak bisa, nggak punya baju gitu. Yang terakhir minum. Silakan sambil minum Pak. Jadi yang terakhir mah rada gelas. Ibu-ibu silakan diminum dulu, isi rada tarik. Makanya saya simpan di yang terakhir. Tapi masih kuat Bapak Ibu? Kuat, insyaallah. Yang kelima, kenapa kita seringkali saling menasihati agar senantiasa bersyukur kepada Allah? Yang kelima, karena ternyata Bapak Ibu, karakter dasar manusia, karakter dasar saya dan karakter dasar Bapak Ibu itu sama, yaitu suka melupakan setiap kenikmatan yang telah Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 6 ya, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya setiap manusia itu punya sifat dasar, yaitu lakanut. Ada yang mengartikan, kalau di ini ada yang mengartikan sangat ingkar kepada Tuhannya, lakanut itu. Ada yang mengartikan suka berkeluh kesah. Hasan Al-Basri Pak Bu ketika ditanya apa itu lakanut, lakanut itu adalah ya'udul masoib wayan sami'amah, yaitu suka melupakan setiap ujian, akan tetapi suka putar dibalik, ya'udul masoib suka mengingat-ingat setiap ujian, dan wayan sami'amah akan tetapi suka melupakan setiap kenikmatan. Jadi itu Pak karakter dasar kita sebagai manusia. Apa tadi? Lakanut ya. Jadi setelan pabrik kita itu lakanut, suka mengingat setiap ujian, akan tetapi suka melupakan setiap kenikmatan. Makanya sering kali kita berkomentar ya, manakala kita mendapati satu ujian, maka kemudian kita berkomentar, ya Allah,
saya teh laki-laki paling sengsara di muka bumi ini. Ya Allah, ujian kami teh menikir-kir ya. Ya Allah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Giliran udah dikasih sakit hati, ya Allah, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu Pak karakter dasar kita sebagai manusia yang lakanun Pak, suka mengingat setiap ujian akan tetapi suka melupakan setiap kenikmatan. Ibu juga sama kepada suami ya. Bu, suami banyak melakukan kebaikan ya, banyak kebaikan, tapi ibu suka lupa ya. Tetapi manakala suami melakukan satu saja kesalahan, ibu ingat-ingat ya. Ibu hitung-hitung ya, ibu ungkit-ungkit gitu. Sampai kemudian ibu mungkin mengatakan asal itu pernah dibahagiakan ke suami ya. Ini asal itu pernah dibahagiakan sama suami ya. Bapak-bapak gak perlu kaget ya, karena memang karakter manusia itu seperti itu. Hati-hati Bu ya, betapa banyak nanti penghuni neraka itu lebih banyak penghuninya adalah perempuan. Ketika Nabi ditanya kenapa yang paling banyak itu adalah perempuan, salah satunya karena banyak para istri yang tidak bersyukur kepada suami ya. Mamah deui Bunda deui ya. Gitu ya, seolah-olah papa gak pernah apa-apa ya. Bahkan Bu, ini kemarin kan ada yang sampai viral ya, ketika seorang istri itu menceraikan suaminya itu, dan ketika yang menjadi viralnya itu, yang menceraikan suaminya itu adalah istri yang baru diangkat jadi PNS. Ada ya viralnya, baru diangkat jadi PNS, kemudian menceraikan suaminya. Dan yang menjadi viralnya lagi Pak Bu, ternyata suaminya ini adalah seorang kuli bangunan. Itu yang menjadi viralnya. Suaminya ini Pak Bu, tiap pagi, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dia banting pulang untuk mencari nafkah keluarganya, istri dan keluarganya. Kemudian ternyata dia sisakan dari nafkah itu untuk apa? Untuk membiayai kuliah istrinya. Jadi ternyata si istrinya ini dikuliahin sama suaminya, dan qadarullah kuliahnya selesai, qadarullah pula ternyata diangkat jadi PNS. Setelah diangkat jadi PNS, ternyata tidak lama si istri menceraikan suaminya ya. Kaget gak Bu? Gak perlu kaget, karena memang karakter dasar manusia seperti ini, lakanun ya. Bahkan dan ternyata Bapak Ibu itu kasusnya cuma bukan itu saja. Saya coba buka-buka kasusnya yang mirip-mirip, ternyata Pak Bu di Banten itu 50 kasus seorang PNS menggugat cerai suaminya. Itu di Banten 50 kasus. Di Cirebon itu kalau tidak salah 43 kasus. Di Cianjur itu ada 35. Di Peron Bapak. Insya Allah ya, di Cibodas enggak ya, enggak ada ya. Mudah-mudahan di Cibodas enggak ada ya, enggak ada bedanya. Belum. Peron. Ya karena karakter dasar manusia itulah kan. Bahkan Pak sudah jadi umum juga ya, bahwa ketika kita memberikan satu kebaikan kepada satu orang, itu kemudian orang yang kita beri kebaikan itu yang pertama adalah dia akan bersyukur kepada Allah. Ketika kita beri kebaikan yang kedua, orang tersebut akan bersyukur kepada kita.
ketika kita beri kebaikan yang ketiga, kemudian orang itu mulai menganggap bahwa kebaikan yang kita berikan kepada dia itu adalah haknya dia. Ketika kita beri kebaikan yang keempat, dia mulai menganggap bahwa kebaikan itu adalah kewajiban kita. Ya. Maka ketika misalnya satu waktu kita berhenti untuk memberikan kebaikan kepada kita, maka boleh jadi bukan terima kasih yang kita dapatkan, boleh jadi rasa benci yang kita dapatkan. Ya. Itu mungkin saja seperti itu. Ya. Dan di antara kita mungkin pernah merasakan seperti itu. Dan ini pun berlaku ya, ketika di zaman Nabi, ketika berlaku kepada siapa? Abu Bakar ya. Abu Bakar dan kerabatnya yang bernama Mistah ya. Masih ingat kisahnya? Jadi ketika Mistah itu adalah kerabatnya Abu Bakar, di mana Mistah itu secara kemampuan finansial mungkin dia terbatas gitu ya. Sehingga Abu Bakar ini, karena Abu Bakar ini orang yang dermawan, dia selalu membiayai segala keperluan Mistah ya. Setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya itu segala keperluannya Mistah itu dicukupkan oleh Abu Bakar. Sampai tiba saatnya ketika datang satu ujian berupa fitnah ya. Fitnah ketika anaknya Abu Bakar dituduh selingkuh ya. Siti Aisyah dituduh selingkuh. Siti Aisyah ini istrinya Nabi ya, dan dia adalah anaknya Abu Bakar. Lalu apa yang didapatkan Abu Bakar dari Mistah yang katanya selama hidupnya itu dibiayai oleh Abu Bakar? Ternyata Mistah itu bukannya berterima kasih kepada Abu Bakar, ternyata Mistah itu pula yang ikut menyebarkan fitnah anaknya selingkuh. Maka bisa dibayangkan bagaimana marahnya Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar tahu bahwa Mistah ini ikut menyebarkan fitnah itu, maka Abu Bakar seketika itu bersumpah ya, mulai hari ini aku akan berhenti membantu Mistah ya. Karena memang demikian bakunya karakter dasar manusia. Mistah ini selalu diberi kebaikan oleh Abu Bakar, tapi ternyata ada satu keburukan di mana di situ ada fitnah. Bukan terima kasih kepada Abu Bakar, bukannya menutup-nutupi fitnah itu, meluruskan fitnah itu, malah ikut menyebarkan fitnah ya. Karakter dasar manusia itu memang seperti itulah kamu ya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan manakala kita mendapati yang seperti itu ya? Maka kita mencontoh saja kepada Abu Bakar ya. Apa itu? Maafkan ya. Dimana itu menjadi asbabun nuzul dari ayat yang tentang memaafkan itu ya. Saya lupa, maaf ya. Wal yafu wal yasfahu ya. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah kamu ingin aku maafkan? Maka setelah Abu Bakar tahu ada ayat ini, maka seketika pula Abu Bakar mencabut sumpahnya. Demi karena kamu ingin maafmu ya Allah, maka mulai hari ini aku maafkan Mistah. Jadi kalau tidak ada yang seperti itu, yang jadi kalau ada orang yang setelan pabrik gitu ya, jadi setelan pabrik itu akan. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu, anggap saja dia sedang berada di dalam setelan pabriknya ya. Dan maafkan saja ya. Maafnya itu akan membuat kita dimaafkan oleh Allah. Padahal Bapak Ibu ya, kita prinsip ya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ujian
yang Allah timpakan kepada manusia itu hanyalah seujung kuku kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang Allah sempurnakan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada 3 perkara yang seringkali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita abdan syakuro. Udah gaya saya abdan syakuro gitu ya. Tapi sesungguhnya ada 3 perkara yang sering kali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita bersyukur. Jadi amalan syukur itu boleh jadi diterima oleh Allah, boleh jadi tidak diterima oleh Allah ya. Dan ada 3 perkara yang sering kali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Akan tetapi boleh jadi amalan syukur kita itu tidak diterima oleh Allah. Perkara yang pertama, karena sesungguhnya amalan syukur itu syukur itu yang paling pokok dan yang paling penting itu adalah bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi semakin taat kepada Allah, merubah setiap kenikmatan menjadi semakin iman kepada Allah, merubah setiap kenikmatan menjadi tambah dekat kepada Allah ya. Terkadang kita berkomentar ya, manakala saudara kita itu kemudian mendapatkan satu kenikmatan, kemudian kita berkomentar kapan tasyakurannya, seolah-olah tasyakur itu identik dengan syukur ya, kurang tepat. Karena sesungguhnya syukur itu yang paling pokok dan yang paling puncak adalah bagaimana seorang hamba merubah setiap kenikmatan menjadi tambah dekat kepada Allah. Maka ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuna minallah azza wa jalla fahiya badi'ah. Setiap kenikmatan yang tidak membuat dia menjadi tambah dekat kepada Allah, maka sesungguhnya kenikmatan itu adalah musibah. Maka apabila ada orang menepuk dada mengatakan dirinya telah bersyukur, akan tetapi kenikmatannya itu tidak membuat dia bertambah dekat kepada Allah, apabila kenikmatannya itu tidak menambah dia tambah iman kepada Allah, maka sesungguhnya syukur yang dia bertahi dalam setiap lisannya itu adalah syukur yang dusta ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 3 ya, sabar. Kemudian yang kedua, perkara yang sering kali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita bersyukur kepada Allah, maka mari kita lihat firman Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah tambahkan dengan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wal walidaika. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua kalian ya. Sehingga dari sini para ulama sepakat tidak akan pernah syukur kita diterima oleh Allah apabila ternyata kita belum bersyukur kepada orang tua kita, apabila ternyata kita belum berterima kasih kepada orang tua kita, apabila ternyata kita belum mendapatkan ridhonya orang tua kita ya. Ikhwan yang laki-laki, dan saya ingin menasihati saya pribadi dan ikhwan sekalian, mungkin ada yang belum menikah ya, mungkin ada yang sudah menikah, punya anak 1, punya anak 2. Bapak mau menikah lagi silahkan ya, asal jangan nikah mudah ya. Tapi ketahuilah Bapak bahwa surga kita bukan berada pada pundak istri-istri kita. Surga kita berada pada pundak orang tua kita ya. Ini hati-hati Pak ya. Ada seorang pemuda bertanya kepada Syekh di dalam sebuah majelis. Pemuda ini bertanya, Syekh, saya ingin bertanya, silakan. Kemudian pemuda ini bertanya, ya Syekh, sesungguhnya orang tua saya numpang kepada saya.
Kemudian sebelum melanjutkan pemuda ini bertanya, si Syekh ini memotong. Tolong perbaiki pertanyaannya. Kemudian si pemuda ini bertanya kembali, ya Syekh, orang sesungguhnya orang tua saya numpang kepada saya. Maka Syekh itu menghentikan lagi pertanyaannya. Sambil dia, Syekh ini sedikit bernada keras, bukan orang tuamu yang numpang, akan tetapi kamu yang numpang kepada mereka. Kemudian dia menyampaikan sebuah hadis, ya. Anta wa maluka wali walidaika, kamu dan hartamu adalah milik kedua orang tua. Maka mari ketika kita mengatakan diri kita mau bersyukur, ketika kita mengatakan diri kita abdan syakur, maka mari kita bermuhasabah, ya, bermuhasabah pada diri kita dan diri orang tua kita, sampai sejauh mana kita berterima kasih kepada mereka, sampai sejauh mana kita mendapatkan ridhonya mereka. Karena ketahuilah, tidak akan pernah syukur kita diterima oleh Allah manakala kita belum berterima kasih kepada orang tua kita. Air susu ibu itu harus dibalas dengan kebaikan. Setiap tetes keringat yang menetes di pipi dan pundak orang tua kita harus dibalas dengan kebaikan, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi jangan pernah mengatakan diri kita bersyukur kepada Allah manakala ternyata orang tua kita khawatir dengan sikap, ulah dan muamalah kita yang belum berterima kasih kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkara yang seringkali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mari kita lihat hadis Nabi ketika Nabi bersabda, maka yang ketiga, perkara yang sering kali kita lalai ketika kita mengatakan diri kita bersyukur. Nabi pernah bersabda, la yaskurullah ma la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang pernah memberikan kebaikan kepada dia. Jadi Bapak Ibu, mari ya, manakala kita mau mengatakan diri kita bersyukur kepada Allah, mari kita ingat-ingat siapa saja yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, balas, ya. Kalaulah kemudian kita belum punya harta untuk membalas kebaikan mereka, maka paling tidak mari kita panjangkan lidah kita untuk mendoakan mereka. Mari kita panjangkan tangan kita untuk memeluk mereka dalam kehangatan. Karena sesungguhnya tidak akan pernah diterima syukur kita manakala, karena sesungguhnya parameter diterimanya syukur kita oleh Allah adalah sampai sejauh mana kita bersyukur kepada orang-orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama, ketika kita mau memberikan kebaikan kepada orang, maka jadilah seperti sumur dan jadilah seperti sungai, dan jangan seperti sumur, ya. Jadi sungai itu Pak, ketika kita mau ambil kebaikannya itu, sungai itu mudah. Kita mau berenang tinggal wacan, kita mau ngambil airnya tinggal cilik, ya. Kita mau nyuci baju, nyuci piring di pinggir tinggal bisa gitu. Jadi jadilah ketika kita mau memberikan kebaikan kepada orang lain, jadilah seperti sungai, jangan seperti sumur. Sumur itu meskipun dia memberikan kebaikan, sumur itu untuk diambil kebaikannya itu susah. Harus pakai pompa, harus pakai timba, harus pakai listrik, ya. Maka ketika kita mau memberikan kebaikan kepada orang lain, jadilah seperti sungai, jangan seperti sumur, ya. Maaf tidak ada pertanyaan, ya, karena saya lihat Bapak Ibu tunduk hampir ibu.
Hasan kalau boleh materinya di share di grup ya, Oh, biar bisa baca-baca. jangan mas. Ketinggalan. Biar bisa belajar lagi.